Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kompetensi Model for Sharia Auditors in Islamic Banks, yang artinya model kompetensi auditor syariah di bank syariah. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Irfaul Rizko Ariza dan Arina Hananan Takiyah. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilakukan karena latar belakang permasalahan atas adanya kenaikan tren di perbankan syariah. Nah, pada gambar di sebelah kiri tersebut telah terlihat bahwasannya pada tahun 2022 aset dari perbankan syariah telah mengalami peningkatan sebanyak 17% dengan total kenaikan aset 2,8 miliar US dollar. Nah, karena permintaan akan produk perbankan syariah yang telah menunjukkan tren yang positif, maka menciptakan peluang yang besar bagi institusi keuangan Islam. Maka dari itu, sangat urgen untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek operasional di perbankan syariah. Nah, peran auditor syariah yaitu untuk menyediakan fungsi penjaminan kepercayaan. Dengan memberikan akuntabilitas publik, sangat penting untuk melengkapi fungsi dari DPS dengan bertindak sebagai garis pertahanan kedua dan ketiga dalam mitigasi risiko ketidakpatuhan syariah di masing-masing institusi keuangan Islam. Oleh karena itu, karena banyaknya peningkatan produk atas perbankan syariah dan dibutuhkannya banyaknya auditor syariah, maka dibutuhkan adanya kompetensi yang sesuai agar auditor syariah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, penelitian ini mendokumentasikan studi yang mengusulkan modal kompetensi untuk syariah auditor berdasarkan bukti empiris yang telah dikumpulkan dari praktisi di industri perbankan syariah. Selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Theory of Effective Job Performance, yaitu teori kinerja kerja yang efektif. Teori ini telah dipopulerkan oleh Boyatzis pada tahun 1982 dan banyak diteliti dalam literatur manajemen. Boyatzis memperkenalkan konsep kompetensi ke dalam teori yang disebut teori kinerja kerja yang efektif. Boyatzis berpendapat bahwa kompetensi merupakan komponen penting dalam menjamin efektivitas kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan. Teori ini layak menjadi teori yang mendasari penelitian ini karena menjelaskan bahwa kompetensi merupakan konsep yang diperlukan untuk menjamin kinerja pekerjaan yang efektif. Nah, dalam teori ini terdapat 3 elemen kompetensi. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan mengacu pada pemahaman dasar seseorang terhadap sesuatu, baik itu informasi maupun suatu proses tertentu. Pengetahuan yang diperoleh dapat berupa pengetahuan umum ataupun pengetahuan khusus. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan mengacu pada kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan. Nah, menerapkan pengetahuan tersebut yaitu menyelesaikan tugas dan memecahkan beberapa permasalahan. Keterampilan dapat berbentuk kognitif yang melibatkan penggunaan pemikiran logis, intuitif, kreatif, dan praktis. Kemudian yang ketiga, karakteristik lainnya. Karakteristik lain ini mengacu pada faktor perilaku seseorang yang bisa menjadi suatu sifat yang berbeda antar individunya. Bagi Islamic Bank, karakteristik tersebut mencakup keterampilan analitis dan interpersonal, seperti keterampilan mengidentifikasi dan memecahkan sebuah masalah, serta keterampilan komunikasi verbal dan tertulis. Nah, keterampilan interpersonal misalnya yaitu memudahkan proses kerja dalam tim dan dapat bernegosiasi dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Abdul Rahman berpendapat bahwa mempertimbangkan pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam di seluruh dunia, masih belum ada kualifikasi akademis dan profesional khusus untuk syariah audit atau audit syariah.
Penelitian empiris sebelumnya mengenai perlunya audit syariah di Malaysia baru dimulai pada tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan Islam lebih memilih tinjauan syariah dibandingkan audit syariah yang komprehensif. Nah, pada saat itu, fungsi audit syariah belum menjadi persyaratan wajib bagi lembaga keuangan Islam. Nah, kemudian dengan melibatkan auditor eksternal untuk menjalankan fungsi tersebut sama dengan menambah biaya operasional bagi Islamic Financial Institution. Nah, kemudian dilema yang dihadapi oleh para pelaku industri dalam melakukan audit syariah diperkirakan karena tidak adanya kerangka audit internal khusus syariah yang standar, yang mana menyebabkan para praktisi tidak memiliki praktik audit syariah yang seragam. Kemudian aspek pengetahuan kompetensi yang diidentifikasi oleh Common Body of Knowledge pada tahun 2010 untuk melakukan pekerjaan bagi auditor internal yaitu ada 5, yaitu audit, etika, kesadaran penipuan, standar audit internal, dan keahlian teknis industri. Tetapi menurut beberapa penelitian, seperti yang diungkapkan dalam Common Body of Knowledge pada tahun 2010 yang tadi, itu tidak tepat untuk mewakili seluruh wilayah. Mereka berpendapat bahwa suatu wilayah tertentu memerlukan penilaian yang berbeda dalam bentuk penilaian kompetensi audit internal yang spesifik pada suatu negara. Pedoman dasar sehubungan dengan posisi syariah audit yang diberikan oleh Kerangka Tata Kelola Syariah atau SGF, yaitu agar audit syariah dilakukan oleh auditor internal yang telah memperoleh pengetahuan dan pelatihan terkait syariah yang memadai. Untuk melakukan hal tersebut, mereka dapat meminta bantuan dari pejabat syariah di lembaga keuangan Islam yang sama. Nah, selama hal tersebut tidak mengurangi objektivitas audit. Dalam praktek tersebut, terdapat perdebatan karena melanggar ruang lingkup pekerjaan petugas syariah. Sudah waktunya bahwa hanya syariah audit atau audit syariah profesional yang berkualifikasi dan kompeten dari Islamic Financial Institution yang akan melaksanakan fungsi dari audit sendiri. Kemudian di penelitian ini telah dilakukan tinjauan komparatif atau perbandingan terhadap persyaratan kompetensi berdasarkan standar SGF, AAOIV, dan IPPF. Menurut standar SGF, persyaratan kompetensi pada auditor yaitu auditor internal yang telah memperoleh pengetahuan dan pelatihan terkait syariat. Kemudian menurut standar AAOIV melalui tinjauan internal syariah, persyaratan kompetensi auditor yaitu pengetahuan tentang aturan dan prinsip syariat Islam pada umumnya dan fikih muamalat pada khususnya. Kemudian menurut standar IPPF melalui audit internal, persyaratan kompetensinya yaitu internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Nah, pada pedoman yang diberikan oleh SGF, tidak secara spesifik menyebutkan jenis pengetahuan terkait syariah yang diperlukan untuk melakukan audit syariah. Kemudian di tingkat internasional, AAOIV telah mengeluarkan standar audit khusus untuk audit syariah internal dan eksternal. Namun, standar yang diterbitkan oleh AAOIV ini sebagian besar telah digunakan di negara-negara Timur Tengah. Namun, telah ditemukan bahwa Islamic Finance Institution Malaysia pun mengacu pada standar AAOIV selain dari standar lokal yang ada di Malaysia. Bahasan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan pengumpulan data
metode wawancara tatap muka semi terstruktur, dan juga fokus group discussion. Profil narasumber dari orang-orang yang diwawancarai dan diundang untuk melakukan fokus discussion adalah sebanyak 4 kelompok yang melibatkan 31 responden yang berpartisipasi dalam studi kasus multiple ini, yaitu bank-bank Islam, anak perusahaan perbankan Islam, institusi keuangan pembangunan, dan juga Islamic Window. Mereka, para narasumber yang diwawancarai adalah orang-orang yang menduduki jabatan sebagai manajer, head of Syariah Audit Department, and auditor syariah. Kemudian, hasil dari wawancara dan juga hasil dari fokus group discussion akan dianalisis menggunakan alat perangkat lunak analisis desain kualitatif berbentuk komputer atau CAKDIS menggunakan NVivo dan juga Atlasti. Untuk NVivo sendiri itu digunakan untuk mentranskrip hasil wawancara dan juga FGD menjadi bentuk teks, sedangkan Atlasti itu digunakan untuk membantu membuat indeks dari hasil wawancara tersebut. Kemudian ada 4 step yang digunakan dalam pengumpulan dan juga pengolahan data dalam penelitian ini. Yang pertama, step pertama adalah conduct the focus group discussion and survey to test the model, yaitu mengadakan fokus group discussion yang telah melibatkan responden dan juga stakeholder yang memang orang-orang yang penting dalam syariah auditor, terutama dalam menyiapkan kompetensi untuk menjadi syariah auditor, yang dimana telah dijelaskan bahwasannya responden ini adalah manajer, head of syariah audit department, dan juga syariah auditornya sendiri. Kemudian step yang kedua adalah menganalisis hasil dari focus group discussion dan juga merefine the model, yaitu hasil dari focus group discussion ini akan dianalisis dan diklasifikasikan sesuai modelnya. Kemudian yang ketiga adalah validate the model to determine the correlation of the competencies with those of top performers. Artinya, pada step ini kita akan melakukan validasi dari hasil model yang telah diterapkan selama ini sebagai kompetensi dari syariah auditor yang telah ditetapkan di masing-masing bank. Kemudian, pada step ini akan dicari korelasi antara kompetensi satu dan juga kompetensi yang lainnya untuk pada akhirnya menemukan purpose model yang baru. Kemudian yang keempat adalah refining the model, menemukan model rekomendasi yang tepat sebagai apa seharusnya yang digunakan, yang dibutuhkan untuk menjadi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang syariah auditor. Kemudian temuan dalam penelitian ini adalah yaitu sebuah tantangan yang besar yang diangkat oleh hampir seluruh responden adalah susahnya mendapatkan kandidat yang cocok untuk syariah auditor yang memiliki keterampilan lengkap berupa audit, pengalaman syariah audit, pengetahuan syariah, komitmen kerja yang tinggi untuk mengatasi tekanan kerja industri perbankan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pendekatan beberapa responden adalah dengan memiliki tim syariah auditor dengan kualifikasi campuran yang terdiri dari kualifikasi multidisiplin. Karena pada sampai hari ini untuk mendapatkan syariah auditor yang memiliki kompetensi pengetahuan syariah sekaligus akuntansi dan juga perbankan syariah itu sangat sulit ditemukan. Kemudian, temuan selanjutnya adalah beberapa kelompok dari responden yang memiliki lebih memilih kualifikasi akuntansi karena materi pelajaran dalam akuntansi sebagai pengetahuan akuntansi jauh lebih berharga dalam menjelaskan tugasnya sebagai syariah auditor. Sedangkan beberapa responden dalam kasus ini adalah Islamic Window tidak menyebutkan preferensinya apakah perusahaan ini pada akhirnya memilih atau mengutamakan orang-orang dengan background akuntansi atau sebaliknya background syariah atau keduanya. Kemudian temuan yang kedua adalah dalam kebanyakan kasus biasanya Islamic Banking lebih memilih untuk memilih tim auditor syariah dari internal auditnya sendiri karena dinilai mereka memiliki pengalaman dan pengoperasianasian Islamic Banking dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang audit internal. Oleh karena itu biasanya yang diangkat menjadi syariah auditor adalah orang-orang yang telah dulu bekerja di Islamic Banking tersebut karena dinilai mereka memiliki kompetensi dan juga pengalaman yang lebih daripada mengangkat fresh graduate misalnya atau dari eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatasi kurangnya pengetahuan di bidang syariah, biasanya bank-bank atau anak perusahaan bank itu mengirimkan
orang-orang dari internal auditor untuk melakukan pelatihan dan akan diberikan insentif untuk melanjutkan studi karena mereka pada awalnya sudah memiliki pemahaman di bidang akuntansi, perbankan. Nah, untuk melengkapi kompetensi di bidang syariah, fikih muamalat dan juga perbankan Islam, maka orang-orang ini akan dikirimkan oleh perusahaan untuk melanjutkan studi dalam bidang syariah. Ya, saat ini kita sedang melihat tabel praktik perekrutan syariah auditor yang telah dijalankan saat penelitian ini berlangsung, yaitu di mana ada 4 sektor Islamic perbankan, yaitu ada full-fledged Islamic Bank, Islamic Banking Subsidiary atau anak perusahaan Islamic Bank, Development Financial Institution, dan juga Islamic Window. Nah, bisa kita lihat preferensi dari full-fledged Islamic Bank ini biasanya mereka mengangkat syariah atau memperkerjakan syariah auditor itu yang mereka memiliki spesialisasi di bidang syariah. Sedangkan dari Islamic Banking subsidiary-nya atau anak perusahaan Islamic Banking ini biasanya lebih memilih preferensi orang-orang lulusan accounting dan juga banking daripada syariah. Sedangkan dari Development Financial Institution mereka memilih preferensi kedua-duanya, yaitu dari syariah dan juga accounting. Sedangkan dari Islamic Window tidak memberikan keterangan tentang preferensi mereka terhadap alur rekrutmen dari syariah auditor sendiri. Kemudian setelah dilakukan FGD, kemudian mengumpulkan model-model yang telah dilakukan dari beberapa perusahaan ini, kemudian pelatihan ini menghasilkan sebuah rekomendasi kompetensi yang seharusnya ada untuk menjadi seorang syariah auditor, yaitu ada 3 kompetensi utama yang terdiri dari behavior skill, core skill, dan juga foundation. Di mana behavior skills ini yaitu atribut-atribut yang lebih kepada personal branding skill, kompetensi dari teamwork, collaboration, management, leadership, kemudian communication skill dan lain-lain. Kemudian ada core skill di mana ini lebih kepada kemampuan teknikal, yaitu yang berhubungan dengan auditing Islamic banking operation, identify potential syariah non-compliant risks, communication, anti-fraud writing, bahkan beberapa kemampuan dasar dalam bidang IT system. Kemudian kompetensi ketiga yaitu tentang knowledge yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang syariah auditor, yaitu ada teori fundamental dari ilmu-ilmu syariah, Islamic banking operation, standard, guideline, resolution, decision, internal control system. Kemudian yang terakhir adalah professional conduct and ethics, yang bahwasannya orang-orang syariah auditor itu harus adalah orang-orang yang objektif, konfidensial, memiliki etika yang tinggi, profesional, berintegritas, independen, dan memiliki standar-standar teknikal yang lainnya. Kemudian nanti juga akan ada pengklasifikasian dari experience syariah auditor, yaitu untuk tahun pertama sampai tahun kelima mereka akan masuk dalam pembagian klasifikasi junior syariah auditor. Kemudian di tahun kelima sampai tahun ke-10 itu menjadi senior syariah auditor, dan lebih dari 10 tahun itu adalah seorang manajerial. Kemudian tabel ini merupakan tabel penjelas daripada tabel sebelumnya dan isinya sama saja, yaitu ada beberapa kompetensi yang harus dikondak atau dimiliki seorang syariah auditor dari segi knowledge, technical skill, karakteristik, dan juga profesional dan etika yang harus dimiliki seorang syariah auditor. Conclusion dari penelitian ini pada akhirnya yang pertama adalah sampai pada penelitian ini ditulis, belum ada persyaratan kompetensi untuk syariah auditor, terutama di Malaysia yang telah ditetapkan. Karena biasanya untuk menutupi atau untuk memberikan pengetahuan tentang syariah, usul fikih muamalah, dan juga lain-lain, orang-orang dari perbankan Islam itu akan dikirim, internal auditor itu akan dikirim untuk melanjutkan studi pada bidang-bidang syariah tersebut. Kemudian conclusion yang kedua adalah penelitian ini menyarankan atau merekomendasikan untuk merekrut syariah auditor yang memiliki kompetensi dan memiliki pengetahuan dalam bidang syariah dan juga audit. Tidak salah satunya saja, tapi ini adalah 2 kompetensi yang saling berkaitan dan harus dimiliki seorang syariah auditor. Kemudian yang ketiga, sebagian besar syariah auditor adalah auditor internal yang berpengalaman dan diperoleh baik dari
internal maupun eksternal. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasinya, kami ulangi bahwasannya syariah auditor harusnya memiliki 3 kompetensi utama, yaitu dari segi akuntansi, perbankan, dan juga pengetahuan syariah. Ya, itulah hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.